Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kita tahu bahwa yang pelanggaran HAM berat itu kan ada 3 indikator kan, terstruktur, kemudian sistematis dan masif. Dan kami insya Allah punya data-data itu ada. Sekarang kami lagi susun dalam bentuk buku putih 2 jilid. Karena tebal, jadi kami buat 2 jilid. Jilid pertama itu summary dan jilid kedua itu data-data dan seterusnya. Itu insya Allah akan kami sampaikan kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Komnas HAM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Munculnya peristiwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J oleh Ferdy Sambo memunculkan keingatan publik akan peristiwa kasus pembunuhan terhadap Laskar FPI beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada desakan publik agar membuka kembali kasus yang lebih dikenal dengan kasus KM50, yang mana dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan aparat kepolisian ini mengakibatkan tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Menurut tim advokasi FPI Yanuar Aziz, adalah wajar bahkan sangat layak bila kasus KM50 untuk dibuka kembali agar adanya transparansi dan memenuhi rasa keadilan. Apalagi ada persamaan antara kasus pembunuhan Brigadir J dengan kasus KM50, yaitu adanya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat dan adanya kebohongan atau skenario palsu. Munculnya desakan untuk membuka kembali kasus KM50 juga tidak bisa lepas dari sosok Ferdy Sambo.
Verdi Sambo yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam pembunuhan Brigadir J juga ikut bagian dalam menangani kasus KM50. Bahkan Verdi Sambo yang membentuk tim khusus yang beranggotakan 30 orang personil Propam yang dipimpin oleh Brigjen Hendra yang saat ini juga terlibat dalam kasus Verdi Sambo. Tugas tim ini menyelidiki, pengawasan, dan penegakan disiplin. Desakan membuka kembali kasus KM50 ternyata mendapat respon dari Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Bahkan Kapolri mengatakan bahwa kasus tersebut sudah masuk dalam tahapan kasasi dan pihaknya terus memantau perkembangannya. Bila kemudian ada novum atau fakta baru, pihak kepolisian siap untuk memprosesnya. Seiring dengan makin besarnya desakan publik untuk membuka kembali kasus KM50 dan adanya respon positif dari Kapolri, justru Mahkamah Agung mengeluarkan kasasi yang tidak sesuai dengan harapan publik. Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan menolak permohonan kasasi jaksa dalam kasus KM50. Alasan Mahkamah Agung bahwa penembakan yang dilakukan pelaku dalam keadaan membela diri. Sementara Yanuar Aziz dari tim kuasa hukum korban KM50 jauh-jauh hari sudah menduga kalau permohonan kasasi JPU akan ditolak Mahkamah Agung. Bahkan Yanuar Aziz menduga kalau kedua pelaku yang dibebaskan tersebut hanya tumbal. Inilah mengapa kasus KM50 hampir sama dengan kasus yang menewaskan Brigadir J. Namun, tim kuasa hukum korban KM50 akan tetap berjuang untuk meneruskan kasus ini untuk masuk pada ranah adanya pelanggaran HAM. Rasa kekecewaan dilontarkan tim jaksa penuntut umum dengan mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi JPU itu sama saja dengan tidak adanya rasa kemanusiaan, tidak adanya rasa keberpihakan Mahkamah Agung terhadap korban kasus KM50 yang dilakukan oleh pelaku. Yang anehnya, respon yang datar justru keluar dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Agung menolak kasasi kasus KM50. Komnas HAM seolah-olah berkelit dengan mengatakan bahwa putusan dalam persidangan bukan lagi menjadi domain mereka. Sikap Komnas HAM ini sangat aneh, karena justru mereka yang dulunya pernah secara jelas mengatakan kalau kasus pembunuhan KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI merupakan lawful killing, yang berarti Komnas HAM sendiri menyatakan kalau kasus ini adalah pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak yang berkuasa lainnya. Jadi sikap Komnas HAM sendiri berubah-ubah.
Sikap Komnas HAM ini menimbulkan kecurigaan dan dugaan kalau Komnas HAM tidak lagi objektif dan independen dalam menjalankan fungsinya. Bahkan ada kesan Komnas HAM justru ikut bagian dari skenario yang dibuat oleh pihak pelaku, aparat, dan penguasa. Bahkan Marwan Batubara, sekretaris tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, pernah secara gamblang mengatakan kalau pihaknya pernah menemukan laporan yang sengaja direkayasa oleh Komnas HAM untuk melindungi aparat. Beberapa LSM pun sejak awal sebenarnya menemukan kejanggalan dalam kasus KM 50 ini. Bahkan saat rekonstruksi yang dilakukan, beberapa LSM menemukan kejanggalan berupa tidak dibogornya 4 anggota Laskar FPI, sementara HRS dibogor. Kematian Laskar FPI di dalam mobil. Hanya ada saksi polisi sehingga objektivitasnya diragukan. Tidak jelasnya gambaran kalau ada ancaman penggunaan senjata api. Tidak diundangnya FPI dalam rekonstruksi. Anggota Polri lebih ahli, tetapi kok tidak bisa melumpuhkan Laskar FPI. Dan masih banyak beberapa kejanggalan lagi, baik dari pihak Kontras, IVW, dan lembaga BPI. Kejanggalan-kejanggalan dari beberapa lembaga ini semestinya menjadi masukan, pertimbangan, dan kajian bagi Komnas HAM sebagai lembaga yang konsen dalam membela dan memperjuangkan HAM dan bisa menunjukkan ke publik terkait objektivitas kinerjanya. Bukan hanya dalam kasus KM 50, dalam kasus pembunuhan Brigadir J pun kinerja Komnas HAM banyak disorot berbagai pihak. Bahkan pengacara keluarga Brigadir J dengan tegas sudah meragukan kinerja Komnas HAM. Bahkan Komarudin Simanjuntak menyatakan kalau Komnas HAM bekerja untuk kepentingan Verdi Sambo. Di media sosial pun begitu. Beberapa netizen mencurigai kalau Komnas HAM sudah ikut kecipratan amplop tebal, seperti yang ramai dibicarakan. Kalau ada lembaga yang diberi amplop tebal oleh Verdi Sambo. Komnas HAM dibentuk dengan tujuan yang sangat baik, memiliki fungsi yang mulia sebagai lembaga yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa melihat latar belakang atau status sosial, terutama korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun. Namun faktanya, banyak beberapa peristiwa yang menunjukkan keterlibatan Komnas HAM justru tidak dalam konteks membela dan menegakkan kebenaran HAM, tapi dicurigai sebagai bagian dari penguatan tindakan pelanggaran, terutama yang dilakukan aparat atau penguasa. Kalau sudah begini, apa masih perlu Komnas HAM? Dan tidak salah juga kalau dilakukan audit atas kinerja Komnas HAM dan pejabatnya. Bila kebenaran akan kasus KM 50 sulit untuk diungkapkan, karena
karena banyak yang terlibat dan konspirasi lainnya, maka yakinlah janji Allah akan sebuah kebenaran.